Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng. Selamat tahun sampai akhir. Baik, pada kesempatan kali ini saya dan juga dari Dewan Pengurus di Angkatan 17 akan memberikan wawasan mengenai materi yang pertama kali yang akan diberikan oleh saya sebagai instrukturnya. Materi pertama adalah manajemen perjalanan. Dan di sini sebelum masuk ke hal yang lebih jauh tentang manajemen perjalanan, alangkah baiknya junior-junior di Palapa perlu mengenal beberapa perlengkapan yang nantinya dibutuhkan selama berkegiatan di gunung. Jadi di sini ada perlengkapan pribadi dan juga perlengkapan dari tim. Ada contoh misalnya di sini tenda yang biasanya digunakan adalah tenda dum dengan kapasitas 4 orang. Jadi untuk tenda ini sebenarnya banyak variasinya, banyak macamnya. Jadi tergantung dari kebutuhan tim yang akan berangkat ke gunung. Kemudian ada tas keril yang di sini berkapasitas 70 liter. Dan ini pun juga tergantung dari masing-masing anggota. Jadi kebutuhannya nanti disesuaikan dengan kekuatan dari torso masing-masing anggota. Kemudian ada sleeping bag sebagai nanti penghangat ketika berada di dalam tenda ketika beristirahat di malam hari. Kemudian ada matras di sini yang digunakan adalah matras konvensional. Jadi ini pada umumnya pendaki punya seperti ini. Jadi kalau mau yang lebih nyaman, biasanya ada matras yang terbuat dari aluminium. Itu biasanya memang lebih hangat. Jadi sebagai alas supaya badan tidak terlalu dingin karena tersentuh dengan media tanah. Kemudian ada perlengkapan lain. Contoh di sini ada jaket. Jaket ada beberapa macam. Jadi ada jaket yang berbahan polar, ini sebagai inner biasanya, jadi digunakan sebagai bahan lapisan ketika kita melakukan pelapisan tubuh. Kemudian ada bahan jaket yang berupa parasit, ini biasanya sebagai outer. Jadi kalau misalnya mau digabung, ini justru lebih nyaman. Jadi innernya digunakan, kemudian ada outernya. Ada yang lebih ringkas, jadi ada inner, ada outer. Jadi di dalam sudah menggunakan bahan polar, kemudian di luarnya juga sudah berbahan parasit. Jadi di sini sudah bersifat windproof. Jadi ada jaket yang sebenarnya sifatnya windproof, ada juga yang waterproof. Jadi tergantung dari kebutuhan kita. Kemudian biasanya bahan-bahan seperti ini bisa digunakan sebagai bahan untuk istirahat ketika di tenda, atau kalau untuk ke puncak bisa digunakan juga tergantung dari kekuatan kita supaya tidak bisa mengalami dehidrasi. Kemudian ada di sini dry bag. Fungsinya nanti untuk meletakkan barang-barang penting seperti mungkin handphone, ada kamera, atau mungkin ada alat-alat yang sekiranya fatal kalau misalnya terkena air. Jadi dry bag sangat penting digunakan apalagi ketika kita akan mendaki di musim penghujan. Kemudian ada lagi yang bisa dibutuhkan adalah flashlight. Flashlight di sini bisa sebagai pelindung dari tenda atau mungkin sebagai tenda darurat ketika kita melakukan sebuah perjalanan. Kemudian ada lagi pakaian di sini juga bervariasi, mulai dari pakaian yang bisa digunakan selama perjalanan yang berbahan dry fit ya, atau cepat kering. Jadi ketika menggunakan ini secara otomatis kita menggunakan tidak terlalu panas atau terlalu tebal ya bahannya. Jadi di sini cepat kering. Jadi lebih enak seperti itu. Kemudian ada bahan kain atau baju yang base layer. Base layer di sini biasanya digunakan sebagai tempat untuk istirahat ya. Jadi digunakan setelah ini di perjalanan, biasanya untuk istirahat kita bisa mengganti dengan base layer. Sifatnya lebih hangat, jadi ini bisa digunakan tambahan untuk sistem pelapisan pada saat kita beristirahat. Ada lagi pakaian yang namanya flanel. Jadi ini bahannya juga lebih tebal. Ini kalau misalnya dibuat sistem pelapisan bisa kita mulai dari yang base layer, kemudian ditambahkan dengan flanel, ditambahkan dengan yang berbahan inner, dan juga terakhir bisa dengan yang outer. Kemudian ada celana ganti, ada alat sholat, kemudian di sini ada bantal tiup, jadi kita lebih efisien dan praktis. Kemudian kebutuhan lain untuk istirahat ada buff atau bandana juga bisa. Kemudian di sini ada sarung tangan, jadi fungsinya supaya jari-jari tidak terlalu dingin. Kemudian ada kerpus. Kemudian untuk bahan-bahan yang lain di sini yang sebagai supporting dari perlengkapan ada raincoat, jadi sewaktu-waktu bisa digunakan ketika hujan. Kemudian ada kaos kaki, bisa digunakan cadangan sebagai perjalanan ketika kita sedang mendaki, kemudian digunakan sebagai istirahat ketika tidur. Kemudian yang tak
Luput juga pastinya kita butuh yang namanya sepatu gunung. Jadi sepatu juga banyak variasinya. Jadi tergantung dari kapasitas berapa lama kita akan mendaki. Jadi dipastikan juga untuk sole jangan yang halus karena pastinya kita membutuhkan media cengkraman dari sole sepatu itu. Kemudian di sini ada ini namanya tenda pribadi atau mumi tent ya. Jadi memang digunakan kapasitasnya juga kecil hanya untuk satu orang. Kemudian ada rain cover. Ini pasti dibutuhkan ketika kita berjalan di musim penghujan. Jadi supaya melindungi keril tidak kotor ya. Kemudian ada lampu tenda. Jadi lampu tenda akan kita gunakan selama kegiatan di perkemahan atau waktu istirahat di dalam tenda. Kemudian jangan lupa ketika membawa lampu tenda, jangan lupa untuk membawa baterai cadangan supaya nanti sewaktu-waktu ketika kita membutuhkan kita tidak kekurangan daya untuk mengisi di lampu tenda tersebut. Kemudian ada gaiter. Gaiter di sini adalah alat pelindung kaki yang biasa digunakan ketika kita menghadapi media pegunungan yang terjal atau berkerikil atau bahkan yang banyak semak belukar di sekitar kaki. Jadi di sini fungsinya untuk benar-benar melindungi kaki supaya tidak kemasukan kerikil atau hewan-hewan kecil seperti kayak belalang atau serangga atau mungkin hal-hal yang lain. Jadi melindungi kaki kita. Kemudian ada juga kebutuhan lain yang biasa digunakan. Ini ada hydrobag. Hydrobag di sini bisa kita gunakan ketika akan melakukan summit atau bisa juga sebelum summit, selama perjalanan. Ini tergantung dari kapasitas literan yang ada di dalam. Jadi ini kebetulan ada kapasitasnya 1,5 liter. Jadi tergantung kita juga butuhnya berapa liter untuk digunakan sebagai media untuk kita minum. Jadi lebih praktis, kita tidak perlu buka botol dan ini lebih efisien juga, kita tinggal sedot dari alat sedotnya. Kemudian ada gelas atau mangkok kecil yang sifatnya juga lebih ringan dan lebih efisien juga dari segi tempat. Jadi kita tinggal buka, kemudian kita tinggal gunakan sesuai dengan fungsinya. Jadi di sini lebih praktis, jadi tidak banyak membuang ruang. Kemudian ada juga ikat pinggang. Jadi ini salah satunya juga sangat berfungsi. Kemudian ada respirator. Respirator di sini biasanya kita gunakan ketika summit, di mana gunung tersebut adalah gunung yang memiliki kawah atau kadar belerang yang tinggi. Jadi biasanya ini akan membantu pernapasan kita supaya kita tidak terganggu pernapasannya, supaya kita mendapatkan udara yang tetap bersih. Kemudian ada headlamp. Ini bisa digunakan ketika perjalanan malam. Kemudian ada center, bisa digunakan kalau misalnya kita tidak ada headlamp. Kemudian di sini ada kacamata. Ini biasanya digunakan kalau cuaca sangat terik, jadi supaya melindungi mata kita dari kesilauan. Kemudian ada di sini salah satu alat untuk survival kit ya. Ada peluit, ada fungsinya macam-macam, ada termometernya juga. Kemudian ada kompasnya. Jadi suatu waktu bisa kita pakai. Kemudian kita butuh sandal gunung. Jadi sandal gunung usahakan juga yang memiliki sol bagus supaya ketika ada media yang licin kita bisa ada bantuan pencengkraman dengan bantuan sol yang kuat pada sandal gunung. Kemudian ada tas lipat. Nah, tas lipat ini biasanya kita pakai ketika butuh pada waktu summit attack. Jadi di sini kita butuh yang ringkas dan sewaktu-waktu bisa dilipat dan lebih efisien dimasukkan ke dalam carrier. Jadi pada waktu menggunakan ini hanya yang dimasukkan kebutuhan-kebutuhan selama summit attack. Jadi contoh misalnya kita butuh air, kita butuh snack, kita butuh obat-obatan, jadi seperti itu. Kemudian ada poncho. Ini juga wajib sebagai media untuk kita bisa melindungi ketika hujan atau bahkan kita bisa menggunakan bivak kalau misalnya kita buat santai tidak tidur di dalam tenda. Kemudian ada platypus atau jerigen lipat. Jadi ini juga praktis, tinggal ambil air di sungai atau mungkin di danau yang ada di gunung. Kemudian ada tali webbing. Webbing di sini biasanya saya pakai untuk membantu ketika ada anggota yang kesulitan berjalan di media yang agak curam. Jadi biasanya sebagai bahan untuk menarik. Jadi ini sewaktu-waktu juga butuh. Kemudian ada tali perusik. Nah, ini tali perusik kelihatannya juga nggak penting, tapi sebenarnya ini penting. Jadi sewaktu-waktu misalnya ada tali sepatu yang copot atau mungkin sobek ataupun lepas gitu ya. Jadi ini bisa digunakan. Salah satunya juga bisa digunakan sebagai media untuk
membuat jemuran. Jadi ini nanti sewaktu-waktu bisa digunakan juga. Kemudian ada tali pengait. Ini nanti sewaktu-waktu bisa dipakai ketika untuk mengaitkan antara barang satu dengan yang lainnya di dalam keril. Jadi sebagai pengingat antara keril satu dengan bahan-bahan yang lain. Kemudian ada kebutuhan lain, ini tas untuk meletakkan botol air. Kemudian ada kompas, kemudian ada protractor, dan juga ada peta kontur, di mana nanti kita bisa melatih atau juga sebagai acuan ya ketika kita mau mengikuti trek sebuah jalur pendakian. Kemudian ada alat-alat kesehatan yang pasti harus wajib digunakan. Jadi contoh ada oksigen, kemudian ada salon pas spray, kemudian ada berbagai macam obat-obatan ya. Di sini terutama yang paling penting adalah thermal blanket. Jadi thermal blanket akan sangat berfungsi ketika cuaca sedang ekstrim dingin, kemudian untuk menghindari anggota supaya tidak mengalami yang namanya hipotermia. Kemudian perlengkapan lain yang perlu kita bawa yang pasti adalah air ya. Ada air cadangan maupun air selama perjalanan. Di sini kita bisa gunakan sewaktu-waktu ketika di media gunung itu tidak ada air sama sekali. Jadi usahakan selama kita perjalanan jangan sampai kita lupa atau kekurangan dalam segi logistik air. Kemudian ada sendok, garpu lipat dan pisau lipat. Jadi di sini lebih praktis. Jadi tinggal ditarik, tinggal digunakan manfaatnya. Jadi ada sendok, garpu, dan pisaunya. Kemudian piring, jangan sampai lupa. Kemudian untuk alat masak, biasanya menggunakan nesting. Kemudian menggunakan kompor yang menggunakan bahan gas portable. Kemudian ini ada tempat telur, ada kompor parafin juga. Kemudian di situ juga ada kaleng Brooklyn. Jadi kaleng Brooklyn ini biasanya digunakan sebagai media untuk penerangan di sekitar tenda. Tapi disarankan ketika menggunakan kaleng Brooklyn ini harus betul-betul waspada. Jadi mengecek kondisi angin. Jadi kalau sampai misalnya angin terlalu besar, misalkan sebelum tidur, api harus mati. Jadi khawatir nanti api malah menyambar di sekitar tenda. Kemudian ada cangkir, ada alat mandi. Kemudian jangan lupa selalu membawa trash bag. Jadi fungsinya untuk meletakkan sampah-sampah yang kita pakai nantinya dibawa turun ke base camp. Kemudian biasanya kita juga membawa karang atau kapak ya. Jadi ini bukan untuk hal-hal yang aneh, tetapi di sini biasanya dimanfaatkan sebagai untuk mencari kayu atau membuat parit dan sebagainya. Kemudian untuk yang lain-lain sebenarnya banyak sekali kebutuhan yang ada di sini tapi belum sempat terekspos di teman-teman. Jadi ada contoh seperti trekking pole, kemudian ada yang lain-lain. Jadi itu nanti sebagai contoh ragam perlengkapan yang ada di Palapa. Jadi diharapkan untuk anggota nanti bisa betul-betul paham dengan alat-alat yang di sini. Jadi paham betul bahwa dengan banyaknya alat-alat yang ada di sini sebenarnya fungsinya bukan untuk orang lain, tapi kembali untuk kita sendiri. Kita inginnya nyaman selama berada di gunung. Jadi wajar kalau untuk perlengkapan sangat banyak. Kemudian dari segi perlengkapan pastinya nanti akan didukung yang namanya adalah logistik. Jadi untuk logistik ini nanti pastinya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Berapa lama kita di gunung, kemudian berapa orang kita dengan tim ada di sana. Jadi kapasitas logistik nanti akan mengikuti jumlah lama harinya kita di gunung. Kemudian itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya harapkan teman-teman bisa mencermati perlengkapan ini dan dengan melengkapi alat ini semoga semua perjalanan kita juga nyaman, lancar dan tidak ada halangan apapun. Terima kasih.